Ini gue sebenarnya agak takut sih Bang Arteria datang. Iya. Karena Kenapa? Bang Arteria tuh kayaknya nggak bisa senyum kalau lagi di Oh, iya. DPR. Bang bisa nggak sih Bang senyum ketawa gitu? Bisa lagi. Luar biasa. Saya tahunya Bang Arteria itu kalau di TV galak banget, Bro. Iya. Waduh, apalagi kalau udah bawa catatan data-data tuh. Lihat nih, saya punya data gitu tuh. Khas banget gayanya kalau lagi sidang di Komisi 3 DPR. Tapi sekarang nih sis, Yuk. beliau minggir dulu dari parlemen. Nah, sampai saya sering lihat video Bang Arteria ketika kami kutip gitu kan, waktu sidang RDP di DPR segala macem. Nah, pas memutuskan nggak lagi di DPR, saya kutip omongannya netizen gini, Bang. Ya, terlepas dari segala kekurangan dengan kontroversinya, beliau ini selalu kritis dan berani. Sayang sekali beliau harus digantikan. Gimana nih Bang tanggung jawabnya nih Bang? Ada yang sampai sayang begitu loh Bang. Iya, ada love and hate-nya gitu. Walaupun nggak suka, tapi tetap aduh sayang banget Bang Arteria gitu. Dia paling kritis. Ya pertama kan kita memang harus yakin ya, di situ kan ladang pengabdian. Jadi memang saya begitu saya masuk di DPR, saya harus berbuat sesuatu. Harus, istilah kami itu, meninggalkan legasi kebangsaan. Baik dari konteks pengawasan, walaupun katanya saya kontroversial, banyak bacotnya dan sebagainya, ya kan. Baik dari sisi politik anggaran, ya kan, bagaimana anggarannya bisa efektif, efisien. Karena yang kita dapatkan itu, uang itu adalah pajaknya rakyat, itu loh. Kasihan kan. Nah, begitu juga dalam konteks kita membuat regulasi. Semuanya itu harus dalam satu padu sinergitas. Nah, memang dalam saya bekerja seringkali banyak orang yang unhappy. Nggak ada anggota DPR yang kerja bener buat mitranya happy. Wong tugasmu melakukan pengawasan. Tugasmu membuat undang-undang, mengatur. Kita ngatur orang, mana ada yang mau diatur. Tugasmu melakukan politik anggaran. Ya, mencermati betul berapa besaran anggaran per program untuk setiap kegiatan mitra. Nggak ada ya, orang pengennya dapat duit banyak. Ya kalau kita kerja bener, pastinya ada irisan kepentingan. Pastinya mungkin saja ada mitra unhappy. Tapi saya sudah mewakafkan diri untuk tidak populer sekalipun. Dibully, dicaci maki, tapi nggak apa-apa. Ya, saya akan lihat mudah-mudahan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan orang akan ingat apa-apa yang saya katakan di saat saya menjadi anggota DPR. Toh kita nawaitunya tulus kok. Saya ini mimpi jadi anggota DPR. Saya bukan anak siapa-siapa, ayah ibu saya guru. Nggak ada itu garis oligarki. Ya nggak ada juga apa. Ada ordal nggak Bang? Ordal ada nggak ordal? Nggak ada ordal, iya kan? Ya saya hanya dibesarkan dengan Ibu Megawati dan Pak Taufik dengan ideologi Soekarno. Ya alhamdulillah diterima di daerah pemilihan. Dan tiket itu sangat mahal. Saya bukan orang asli, tapi saya dapat kepercayaan dari mereka. Makanya saya manfaatkan semaksimal mungkin, saya hebat-hebatnya, sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya. Itu alasannya. Dan pastinya saya akan begini terus. Mau dibully kek, mau diapain. Pilihannya sekarang sulit. Kita mau sopan, nggak didengar orang, tapi kita agak sedikit nyeleneh, tapi orang akan dengar. Saya akan memilih yang itu walaupun tidak populer, walaupun dinista. Yang penting apa? Negara ini harus lebih baik setiap detik ke depan. Tapi Bang Arteria pas ngomong kenceng, keras, tegas, yang dibilang nggak happy itu banyak. Banyak. Wong saya ngomong tentang Sunda, plesetannya dibilang saya menghina orang Sunda. Padahal kita hidup itu viral banget pada saat itu. Kita hidup saya 34 menit ngomong mengenai mafia minyak, mafia BBM, mafia illegal lodging, illegal mining, kemudian judi online, macam-macam. Tapi yang diberitakan saya menghina orang Sunda. Saya pegawai saya mayoritas orang Sunda, saya tinggal di Sunda, di Jawa Barat kan. Jadi kok bisa-bisanya diplesetkan seperti itu? Kok bisa-bisanya orang yang faksinya berbeda pada saat itu bersatu padu menghajar saya?
Itu Tapi saya kan tidak akan mundur selangkah pun. Iya. Walaupun ada yang PDI Perjuangan Jawa Barat si Ono bilang pecat aja no. Ya kan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Suatu kehormatan juga dipecat untuk menyuarakan itu. Semua materi pembicaraan saya konfirmasikan kepada pimpinan saya. Waktu itu ada Jaksa Agung, saya konfirmasi, Pak Jaksa Agung, saya akan bicara seperti ini. Silakan Dinda. Pak Jaksa Agung manggil saya Dinda. Iya. Silakan. Jadi waktu ada kegaduhan saya bilang, Pak Aja ini udah tenang aja, saya yang beresin. Dalam Terry tenang, Dinda tenang, 5 hari selesai ini. Enggak, saya nggak mau saya juga kayak gitu. Jadi semuanya berbasiskan data. Ya. Makanya dulu saya riset. Makanya saya bilang nih anggota DPR orang nyangka seneng. Saya tuh jam 5 pagi keluar rumah, kemudian jam 2 pagi masuk rumah. Nah, kita waktu ngasih baru-baru ini bagaimana mencari data itu sulitnya minta ampun. Karena kita nggak punya nama. Benar. Orang nggak percaya. Nah sekarang alhamdulillah 3 tahun setelah itu semua data itu udah kayak air bah masuk ke ruangan saya. Laporan pengaduan, laporan. Saya nggak usah nyari, saya hanya lebih mudah mengkonfirmasi fakta. Nah setelah itu baru saya ajukan ke sidang di DPR pada saat rapat-rapat. Jadi yang saya omongin juga valid, Ya. berdasar. Utamanya lagi, saya sudah konfirmasikan ke mitra. Ada Jaksa Agung, saya ke Pak Jaksa Agung. Ya. Apalagi kepolisian. Jadi Dulu Bang, ada Pak mitra kita tuh, ya baik banget, ada teman-teman di kepolisian. Mau kita ngomong, dia udah nanya, Bang bocorannya apa Bang? Nanya dulu. Nah, itu nggak salah. Artinya kalau banyak laporan ke abang, tingkat kepercayaan kepada abang tuh makin alhamdulillah. meningkat gitu. Kalau Walaupun saya di, bilang alhamdulillah. di tahun-tahun Dan awalnya berat belum sekali tentu ya. loh anggota DPR Iya. ya didakingin orang, Iya. didatengin data seperti itu. Teman-teman boleh lihat tamu yang datang ke saya itu banyaknya minta ampun. Itu bukan pengusaha, itu bukan konglomerat, itu mereka yang terzalimi oleh kekuasaan. jadi kertas-kertas yang sering abang di pas rapat RDP ataupun rapat DPR itu selalu ya itu ya hasil Saya dari- hanya men-summarize, kan Ya, dokumennya oke. begitu banyak ya Iya. saya terpaksa saya tulis tangan Hmm. yang bisa saya angkat. Gitu. Bang, tapi sedikit nih tadi abang begitu menghargainya Bu Mega gitu sama Pak Taufik. Yup. Dengan sikap abang selama di DPR di tahun-tahun awal lah. Tadi abang sempat menyinggung nyeleneh soal dianggap penyindir bahasa Sunda gitu kan. Terus bersitegang dengan Pak Mahfud. Pernah nggak dapat teguran langsung gitu dari Bu Mega? Itu hebatnya Bu Mega. Oh ya? Itu hebatnya Bu Mega. Makanya kalau ada yang mengatakan Bu Mega kok begini, kenali beliau. Saya hanya mengatakan kalaupun ada kekurangan beliau, karena beliau sudah sepuh. Saya punya orang tua yang sepuh juga. Ya. Mungkin bagi beberapa orang tidak mendapatkan rezeki yang sama. Ya, ibu saya udah 85 tahun. Itu loh. Artinya apa? Saya ngadepin Bu Mega itu masih enteng. Iya kan? Dan Bu Mega kalau marah sekalipun, itu tandanya sayang. Bu Mega kan kalau marah diem. Ya. Kalau kita masih dimarahin, alhamdulillah. Oh. Masih diingat. Iya. Dia Kalau kan masih ngomong, sayang. kalau masih sayang. Kalau masih Iya. saya arteri gitu. Iya. Panggilnya apa sih Bang biasanya? Hah, Ibu Terry. Mega. Terry. Itu kemarin kenapa gitu. Itu Nggak artinya ada. sayang gitu ya. Sayang. Ya sekalipun kadang-kadang Bu Mega bilang, gitu kan. Iya, iya. Ya, Iya. Pas Itu kan- banget pas pidatonya. iya kan, paling begitu aja. Oh berarti nggak boleh ngomong. Iya. Itu loh. Kita kan paham. Soal sayangnya Bang Arteri ini ke keluarga Bu Mega dan cucunya Pak Karno yang kemarin lagi rame-rame nih Bang. Kenapa? Soal royal family terutama. Karena kan banyak sorotan yang ada yang setuju, ada yang enggak. Loh kok kenapa? Kasihan dong konstituennya di daerah yang sudah milih Bang Arteri gitu. Wah ini padahal saya udah nggak mau ngomongin Iya. lagi. Tadi bridgingnya ada beberapa bridgingnya udah bagus banget. iya nih. Diundang ke sini nggak bicara itu tadi. Nah, pertama saya mau ngomong begini kepada masyarakat pemilih dan tim sukses saya yang ada di Dapil, Ya. percayalah dengan keputusan saya akan kembali Oke. dan saya tidak akan meninggalkan
teman-teman dulur-dulur semua yang sudah bekerja sangat keras. Waktu teman-teman suara saya nggak sampai full, saya katakan itu bukan salah teman-teman, itu salah kebijakan. Wong 3 orang yang sama, saya, Mas Romi, Mas Pulung, ditaruh di satu dapil, iya kan, yang bukan orang sana semua loh. Mas Romi bukan sana, Mas Pulung, ya pasti ilmu silatnya kan sama. Ya. Yang kerja kan akhirnya berbagi kepentingan. Itu kesalahan, saya nggak nyari kesalahan ini ya, tapi ada kesalahan lah pada saat penempatan itu. Nah, bukan salah kalian, ya. Saya hanya menghormati pasukan. Makanya saya nitip sama Mas Romi, tolong ya, saya diberikan juga penghormatan. Pasukan saya akan bangga, kita ini akan bangga sekali dengan melakukan perbuatan seperti ini. Nah, kenapa saya ke ibu dan ke keluarga besar Bung Karno? Saya ini bukan siapa-siapa. Banyak orang bekerja sama dan mungkin lebih keras dari saya. Pinter dan mungkin lebih pintar dari saya. Ya. Ibadahnya rajin, mungkin lebih lagi daripada saya. Tapi nasibnya biasa-biasa aja. Saya berkat bimbingan dibesarkan oleh Ibu Mega dengan almarhum Pak Taufik, saya bisa begini. Kalau saya begini aja, mimpi saya jadi anggota DPR. Itu istilah saya berkali-kali, mimpi. Ini berkat tangan dinginnya Bu Mega, Pak Taufik. Mimpi dapetin dapil Jawa Timur 6. Itu dapil prestis, dapil mahal, tokoh-tokoh semua di situ. Kok saya bisa ada di dapil itu? Kok saya bisa terpilih di dapil itu? Jadi saya sadar diri, sadar posisi. Sudah banyak yang mereka lakukan dan perbuat atas diri saya. Dan tugas kami, tugas saya untuk melayani beliau. Saya nggak ingin di akhir-akhirnya Ibu Mega ya melihat saya yang sudah dibesarkannya melawan sama dia. Tapi kalau Bu Mega nggak ada belum tentu, iya kan? Tapi sampai Bu Mega, ya kan, saya akan jaga Bu Mega dan keluarga besarnya. Kenapa saya pakai istilah Royal Family? Karena saya juga takut mainkan media itu keluarga besar Bung Karno, makanya istilah saya Royal Family. Ternyata itu pun dibahas gitu. Nah, bagi kita suatu kemuliaan, suatu kehormatan. Wong Mas Romi itu cucunya Bung Karno, cucunya proklamator, yang orang antah berantah aja maunya banyak, mau jadi inilah, mau jadi ono lah, mau jadi ini. Beliau itu mau jadi DPR, cucu proklamator itu. Kecuali mau jadi orang kaya raya, mau jadi konglomerat, kita nggak inilah. Mau jadi DPR itu artinya dia mau bekerja loh. Di DPR itu bukan kekuasaan, DPR itu pekerjaan. Dan bagi saya suatu kemuliaan, suatu kehormatan untuk berbuat ini. Bang, saya geser ke sosok Bu Mega, menurut Abang. Karena kalau kita potret ya dari media, itu kan kayak Bu Mega itu kayak sekarang ini gitu kan. Kalau Bang Arteria ngeliat Bu Mega sekarang itu kayak sekarang memendam rasa kecewa yang berat. Ketika bicara konteks politik sekarang ya. Ya, itu Bang Arteria ngelihatnya sosok Bu Mega sekarang seperti kayak ada kekecewaan itu. Apa kabar Bu Mega sekarang dalam kebatinannya lah. Kalau Bang Arteria bisa melihat sosok Bu Mega sekarang. Iya, kalau Bu Mega kecewa, ya itu bisa kita bisa kita terima lah. Kan siapa sih yang ngebayang, sama lah. Saya yang bukan siapa-siapa, ya mungkin mohon maaf Pak Jokowi juga kan sama seperti kita pada umumnya. Kebetulan beliau itu kan memilih jalan di eksekutif, menjadi wali kota, menjadi gubernur. Saya memilih jalan di legislatif. Semua ini nggak mungkin. Itu teman-teman ngelihat kok saya mau lengser, kok saya mau mundur. Teman-teman kan nggak pernah nanya siapa elu, siapa saya. Saya adalah orang yang dibesarkan beliau. Saya tidak akan menjadi apa-apa kalau nggak ada Bu Mega dan Pak Taufik. Jadi harusnya pertanyaannya jangan pertanyaan di sini, sebelumnya ditanya lagi.
Wong saya dulunya nggak ada apa-apa kok. Kalau sekarang saya nggak jadi apa-apa pun nggak masalah. Tapi kadang-kadang Itu kan loh. loyal- Sama Pak loyal. Jokowi juga begitu. Bayangin loh. Kan nggak ada kepikirannya Bu Mega. Cepet. Ya, kok tiba-tiba nggak ke dia. Iya. Berubah. Kalau berubahnya malah berubah against, terkesan ya. Iya, iya. Ya, against kebijakan beliau. Ya, saya juga nggak tahu lah kalau seperti itu. Kalau Bu Mega kecewa, ya kita juga harus bisa terima lah. Karena dalam di politik ya Bang, soal loyalitas itu kan kadang-kadang di politik kan agak cair. Kalau di PD Perjuangan, ya ini jangan dibully lagi saya ini. Kita boleh ngapain aja, nggak boleh berkhianat. Iya. Oke, nggak boleh berkhianat. Nggak boleh berkhianat. Apa-apa aja masih bisa ditoleransi lah. Iya. Yang nggak boleh itu berkhianat. Kenapa? Saya pribadi beranggapan, ini PD Perjuangan adalah partai yang dibesarkan dengan pengkhianatan dan adu domba. Oke. Nah, jadi kalau mau partai ini besar, jangan ada pengkhianatan. Kalau mau partai ini besar, jangan diadu domba. Nah, ini saya juga minta kepada seluruh pengurus yang ada di DPP. Ya, saya kan kayak gini, saya nggak akan mau diapain aja, pahala saya kasih, silahkan. Nggak ada. Minimal sampai Bu Mega masih. Saya akan patuh, saya akan tunduk. Saya tidak akan melawan. Loyalitas itu mahal. Ya, percaya sih. Lihat semangatnya Bang Arteria, begitu menghargainya, begitu sayangnya sama Bu Mega gitu. Dan pasti Bang Arteria juga melihat kecewanya Bu Mega juga kecewanya Bang Arteria kayaknya. Iya, tapi kan saya tidak mau hanyut. Saya juga tidak mau terlalu dibenturkan, ya kan, antara Bu Mega dengan keadaan sekarang. Partai ini harus berjalan. Partai ini harus berjalan dengan ideologi, ya. Tapi sisakan sedikit untuk pragmatisme. Kenapa? Karena kita ini hidup di lingkungan yang begitu heterogen. Ya, banyak kepentingan yang bermain. Nggak bisa kita ya kita. Itu loh. Bukannya kita tidak, atau kita kompromi harus. Siapa sih yang nggak kompromi? Ya kan? Tapi ada kepentingan yang lebih besar. Makanya saya sih senang ya. Saya melihat kepemimpinannya Mbak Puan itu lebih bisa lebih lembut, akomodatif. Lebih bisa membawa ya Oke. kebersamaan ke depan. Ya. Ya kan? Karena apa? Kita nggak bisa sendiri. Ya. Kalaupun ada yang cynical atau ada apa, coba deh duduk di DPR. Ya. Coba duduk di DPR. Nggak bisa kita menang-menangan. Semuanya juga harus dilakukan ya secara bersama-sama. Itu bahasa kitanya adalah kegotong royongan. Tanpa kita menegasikan idealisme kita. Nah itu yang dilakukan sama Mbak Puan sekarang. Saya pikir sih kalau nggak ada Mbak Puan agak repot juga. Karena kayaknya kalau dilihat itu Mbak Puan ya lumayan bisa ngerem lah teman-teman dari PDIP Perjuangan di DPR gitu ya Bang ya, sosoknya gitu. Iya, saya pikir ya sudah sangat pas lah ya. Oke. Saya melihatnya ya beruntung PD Perjuangan punya seorang Puan Maharani. Iya kan? Berarti kalau ngelihat ke depan pemerintahan baru Bang, PDIP sebagai partai besar nomor 1 itu hat-trick. Itu Bang Arteria melihatnya ke depan ini dalam pemerintahan Prabowo Gibran posisinya gimana Bang? Wah kalau kayak gitu kembali lagi saya ini kan rakyat jelata. Tapi tahu tetap posisi, tahu diri. Tapi tetap dong kartunya kan masih PDIP kalau Bang. bicara peta politik, kebijakan politik ke depan itu kan urusan yang DPP. Ya kan, saya takut salah bicara itu. Nanti kalau saya salah bicara yang sudah kami kerjakan ini jadi gugur semua ini ya. Itu ada kepentingan ada apa. Saya kembali ke Bang Arteria dulu deh. Soal pas selalu dalam rapat saya catat itu pas waktu sama Pak Mahfud ada kalimat yang menarik gini. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Saya tidak bisa diancam-ancam. Oh itu kutipan yang waktu itu viral Bang. Viral banget. Itu kan saya buktikan. Iya kan? Saya nggak takut kehilangan jabatan. Tadi Bang, orang semua siapa sih yang nggak pengen jadi anggota dewan? Walaupun anggota dewan kata Bang Arteria berat. Tapi kan ini jabatan anggota dewan terhormat loh Bang. Iya. Kok enteng aja ya? Udah saya nggak. Iya. Karena itu pekerjaan, itu ladang pengabdian.
kalau bener anggota DPR yang bener tidurnya cuma sebentar. Saya tuh pagi udah pulang pagi kayak judul lagu. Gitu loh. Berangkat Pulang, oh armada. Iya, Armada. armada tuh kan. Kenapa? Semua harus kita layanin, kiri, kanan, Ya, depan, belakang, atasan, bawahan, dengan sama hebatnya. ya, Satu kita nggak layanin hancur, di bawah kita kesundul kan. ya. Atasan nggak kita layanin selesai, ya kan. Samping kolega juga harus kita jaga betul. Berat. Itu bukan kerjaan yang gampang. Setengah kaki kita di penjara karena kita bermain dengan kebijakan. Anggota Yang DPR gitu, menilai Bang. itu adalah mereka, bukannya kita loh benar salahnya. Oke. Nah, jadi kan saya pikir, wah, ini nggak seperti yang orang bilang anggota DPR itu enak. Kekuasaan apa? Membentuk undang-undang, ya. Kita punya ide dan gagasan. Apa iya ide dan gagasan kita kepake? Enggak, kalau pemerintah nggak mau. Ya kan? Bagaimana dengan pengawasan? Kenceng nih, Atria Dahlan ngomong. Kalau polisinya nggak mau, jaksanya nggak mau laksanakan, percuma. Kalau bahasa kita terus Ya. mau ngapain gitu kan? Iya. Oke. Nah, politik anggaran juga begitu. Enggak lah, nggak hebat-hebat banget. Bagi saya ini kan 10 tahun sudah cukup. Tapi utamanya yang menilai saya itu kan pimpinan saya. Ya kan? Jadi udahlah, mudah-mudahan ya kan Tuhan tahu jalan yang terbaik. Saya tuh nggak apa-apa. Ini kan DPR kan bukan segalanya. Itu saya buktikan pada saat bicara sama Pak Mahfud. Kalau Iya. saya berhenti nggak ada urusan. Ini saya buktiin. Gitu loh. Menjawab langsung. Iya kan? Saya jawab langsung. Kalau Pak Mahfud nanti dengar, Prof saya itu. Saya nggak ada masalah juga dengan Prof Mahfud. Ya. Itu guru saya. Kemarin saya mempermasalahkan karena membangun citra institusi. Kementerian Keuangan, ya ada bea cukai, ada pajak, ya, yang relatifly lebih bersih dibandingkan kementerian yang lain, ya kan? Udahlah kita jaga, kayak saya ngejaga mereka nih. Panggil dulu diam-diam, ya, perbaikin diri. Kalau nggak mau, baru kita ngomong di muka publik. Iya. Sayang, itu mahal sekali untuk mengangkat lagi, Pak, kepercayaan atau trust publik kepada instansi kementerian lembaga ini. Emang posisi Itu aja, di luar itu saya sama Prof kan nggak ada masalah. Iya. Perbedaan pendapat yang digoreng juga, yang goreng kan media bukannya Prof Mahfud mungkin lagi capek, tiba-tiba langsung nyerang saya. Nah, tapi saya sih paham nih maksud Bang Arteri pada saat rapat itu kan, karena ya DJP Kementerian Keuangan ini kan sumber lah, sumber Iya. pemasukan negara. Dan itu Ketika kan- trustnya itu berkurang publik, siapa yang mau bayar? Mungkin pada saat itu kita ngerti Bang nangkepnya, tapi abang makanya mengkritisi Pak Mahfud, jangan langsung ngomong depan Iya. publik dong. Kalau gitu. mereka diserang, yang relatif lebih, namanya orang-orang lebih bersih ya, Iya. orang pilihan, gimana kementerian lembaga yang lain. Iya. Sama, saya juga dibully nih sama teman-teman juga. Kenapa sih Atria Dahlan nggak setuju OTT penegak hukum? Ya penegak hukum itu adalah simbol. Kalau kita OTT hakim, OTT polisi, OTT jaksa, rakyat nggak percaya. Apa solusinya? Solusinya panggil dia. Kamu nyopet, berhenti ya. Kamu pindah posisi, ya. Nanti sanksi administratif turun 3 tingkat, ya kan? Itu lebih efektif. Uang kerugiannya diganti. Itu yang terjadi di Malaysia kan? Hakim di sana ada masalah, nggak di OTT, panggil, turun, masukin yang baru, yang bersangkutan udah non palu, dimutasiin, nggak bisa berperkara lagi. Tenang semuanya. Kalau yang terjadi sekarang banyak expose gitu maksudnya. Tapi kan publik Bukan. juga lebih senang itu Bang. Publik nih Iya, ya. tapi manfaat sama mudaratnya, ya kan? Trust publik itu bagian daripada menjaga otoritas yang namanya negara. Dan negara butuh kepercayaan publik. Tugas kita semua memastikan kepercayaan publik ini hadir bagi seorang pemerintahan negara. Nah, jangan didistorsi. Tapi oke lah, itu kan pilihan. Iya, Ini kan iya. saya kan punya pendapat. Iya. Nah, mudah-mudahan bisa diterima 5-10 tahun lagi. Sekarang nggak apa-apa. Kalau nggak bertentangan kan kita juga nggak apa-apa. Tapi saya hanya menyarankan begitu. Banyak cara untuk menegakkan hukum secara lebih efektif. Uang sekarang kita festivalisasi penegakan hukum. Semuanya ditangkap. Nggak ada efeknya, ya kan? Semuanya
Tapi kan ada antitesis yang mengatakan udah dibuat sebegini aja masih korupsi. Tapi kan itu juga harus kita uji lagi. Yeah. Oke begini, tapi coba nggak yang saya omongin lebih efektif, kan belum dicoba. Gitu. Bang, tapi kan kalau melihat hukum sekarang kan abang juga lama di Komisi 3 ya bang ya, pernah di Komisi 2 juga itu. Ada banyak yang dibenerin pas kemarin yang lagi rame adalah sama Polda Sulteng ya dan Palu di Polresta yang Palu. terakhir ini bang. Ada 3 kata tuh menarik, jadilah polisi rakyat. Sampai muncul kalimat itu karena by case kasus itu atau memang secara global Bang Arteria ngelihat ada apa dengan polisi? Ya mungkin yang tahu betul mungkin saya sama Pak Tito ya. Saya pernah ngomong, Pak Tito tugas saya ini adalah menjaga Polri. Sama Bang Idam. Ya. Bang Idam, Kapolri sebelumnya. Ya. Setelah itu Kapolri. Ya kan? Sama itu. Tugas kita itu, tugas utamanya apa? Kembalikan Polri sebagai polisinya rakyat. Itulah maknanya sebenarnya Bayangkara kan itu. Ya, maknanya Tribrata itu. Melindungi dan melayani rakyat. Kalau teman-teman lihat, saya itu coba sampai di media. Saya ini kan namanya DPR Polri. DPR yang kerjanya selalu membela polisi. Coba ya terserah saya mau bela apa. Saya tidak hanya membela polisi. Saya membela semua mitra-mitra kerja kami. Ada Kejaksaan Agung saya bela, ada Kementerian Hukum saya bela, lapas yang dibully saya bela, imigrasi yang bermasalah saya bela. Semuanya saya bela. Itu loh. Tapi yang saya bela ini juga harus tahu diri. Itu loh. Udah dibelain, nggak sadar-sadar lagi. Nah bagi saya itu kalau ada orang mati di tahanan, ya dia sedang menjalankan fungsi kepolisian, polisi, ya itu menjadi tanggung jawabnya dia loh. Ya. Saya nggak bisa terima aja. Ini urusan KDRT, bukan saya katakan KDRT ini tidak ada masalah, ya kan? Ini ada urusan suami sama istri, ya kan? Kok sampai sebegitunya sih, ya, sampai bisa meninggal, sampai nggak makan seminggu katanya. Orang nggak bisa dibedain, orang datang sendiri ke kantor polisi, orang datang ditangkap, polisinya nangkep, artinya kan dia datang nggak sukarela tuh, sama orang datang diantar ibunya. Si yang meninggal ini datang diantar ibunya. Oke, artinya menyerahkan diri. Sukarela datang bersama ibunya. Ya, mengakuilah kesalahan. Ya, artinya perdebatan pasal 21 akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana. Bagi saya, tolong jangan disampaikan. Kita ini manusia lah, ya kan? Ya kok sebegitunya urusan yang ini sampai katanya kakinya pincang, ya kan? Ada masalah di lambung dan asam lambung atau apapun yang tidak di follow up dengan baik. Tapi bahasa saya, kenapa sih harus ditahan? Suami sama istri panggil orang tua, panggil ulama, panggil penasehat perkawinan, nggak bisa juga ada forumnya namanya lembaga perceraian. Bukan diurusnya di sini. Bukan harus meninggal di sini. Masih banyak tugas-tugas kepolisian yang lain yang dinanti oleh rakyat. Energi polisi jangan sampai tersita begitu aja di kasus-kasus yang seperti itu. Bukan saya menihilkan ini kasus KDRT nggak penting, enggak. Saya ini pemerhati perempuan dan anak. Kalau saya mau lihat lagi ini nanti kita bisa cek itu yang Kanit PPA-nya udah berapa lama, apa nggak ada polwan di situ. Kan kita bisa cari lagi semua. Tapi kan saya udah nggak mau karena kami cinta sama polisi. Itu hanya itu aja. Kami ini hubungan saya sama kepolisian sangat baik lah. Karena polisi itu kan selalu disorot, paling dekat sama masyarakat ya. Apalagi kalau soal tilang-tilangan tuh kalau udah netizen di sosmed tuh bang. Nah itu kalau udah sama polisi tuh kayak persepsi negatif itu selalu muncul gitu. Publik melihatnya kalau di sosial media ya bang ya. Walaupun persentasenya saya juga kurang tahu. Selalu feedbacknya kurang bagus ketika ngomongin soal polisi. Padahal tugas polisi juga banyak, nggak hanya urusan lalu lintas, ada yang banyak hal. Kalau pas ngobrol sama Pak Kapolri dulu gitu kan,
maksudnya poin yang kadang-kadang dicurhatin itu apa sih, Bang? Pengen benerin polisi itu harus dari mana? Kalau Bang? saya sih sederhana, semua penegak hukum tidak akan disukai. Karena apa? Perbuatan menegakkan hukum itu tidak populer, merampas kemerdekaan, mengganggu hak-hak individu. Sama kayak DPR, kita mengawasi pastinya nggak populer. Itu loh. Tapi semua itu harus dalam kesepahaman ya kita semua nih. Ya, kita akan terima polisi nggak populer, kurang baik, ya pasti wong kerjanya menegakkan hukum. Itu loh. Tapi yang nggak bisa kita terima menegakkan hukum yang sewenang-wenang. Nah itu yang nggak boleh, ya kan? Menegakkan hukum ya yang terlalu brutal, nah itu nggak boleh. Tapi kalau saya sih menerima itu. Kalau masyarakat rakyat nggak senang sama polisi wajar, nggak senang sama jaksa wajar. Yang lucu kalau dia temenan itu kan, itu yang tanda kutip gitu. Kan tapi banyak yang jadi sahabat Polri gitu Bang. Kan temenan berarti tanda kutip tuh Bang. Iya, sahabat Polri kan itu juga ciptaan, ya kan. Jadi saya lebih melihatnya kenapa bahasanya polisi rakyat. Iya, karena Polri itu memang polisinya rakyat. Harus nempel. Sejatinya loh. Pada saat dia diciptakan itu Polri itu polisinya rakyat. Ya. Ya kan, karena tugas Polri tidak hanya menciptakan apa dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri itu multi spektrum, dari kita mau buat anak, sampai kita mati itu berkaitan dengan fungsi-fungsi kepolisian. Jadi tugasnya dia emang sangat luar biasa. Nah, karena menegakkan hukum ini, segala perbuatan polisi yang baik-baik ini ternegasikan. Nah, tugas Komisi 3 itu untuk menjaga citra Polri. Kami selalu menjaga citra Polri. Tapi kalau yang salah, kan kita juga mitra kritis. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu yang saya katakan. Kita akan koreksi, kita akan perbaiki. Bang, terakhir nih Bang, setelah nggak di DPR, Abang mau ngapain nih sekarang? Sibuknya nanti? Nah, nggak seru lagi nanti di DPR. mati satu, tumbuh 1000. Kita harus optimis lah. Banyak orang yang punya nawa itu, yang punya cita-cita untuk datang ke parlemen untuk melakukan pengabdian. Saya yakin masih banyak lah. Termasuk yang lahir dari rahim oligarki sekalipun. Mereka bekerja dengan sangat baik. Nah, saya mau ngapain? Ya, saya kembali ke yang dulu. Ya. Kemarin saya telepon Bang Junifer. Bang, saya kan udah pengangguran. Saya mau jadi pengacara ini, kartu advokat saya tolong diaktifkan lagi. Oh, itu baik banget lu beliau. Siap katanya, langsung ditindaklanjuti. Saya kemarin juga saya daftar. Saya mau sekolah lagi dong. Bimbingan teknik untuk penanganan sengketa perkara di MK. Lah, biasanya manggil MK kok sekarang jadi muridnya, nggak apa-apa. Inilah kehidupan. Ya, kita kembali ke seperti biasa. Saya juga banyak ikut diskusi sama seminar. Kita juga mudah-mudahan nanti bisa ngajar, ya kan. Ya, itu aja. Kalau udah usaha ya mudah-mudahan yang usaha kecil-kecilan kan masih ada ya. Untuk melangsungkan hidup masih bisa lah. Tapi memang kan biasanya kan banyak anggota DPR tuh sebelumnya punya bisnis, punya apa. Kalau Abang enggak ya? Ya profesi aja. Iya, kita profesi. Ya kalau usaha kecil-kecilan ya, tapi hanya buat menyambung hidup lah. Kita tunggulah nanti di persidangan. Atau kan jangan-jangan jadi menteri. Waduh, mimpi saya begitu. Ya, Abang jadi anggota DPR juga mimpi. Sebetulnya mimpi dulu kan. Bang Arteria, terima kasih ngobrol-ngobrol. Seru. Kita menantikan aksi-aksi Bang Arteria setelah tidak lagi di DPR. Mohon doanya, mohon koreksinya, dan ingatkan kalau saya melakukan kesalahan. Siap.